Satu pertanyaan aja ya. Soalnya abang habis ini mau ini dulu. Siap. Atau kalau bisa dua pertanyaan. Siap. Dua pertanyaan teman-teman semua sebagai sesi terakhir kita pada kesempatan kali ini. Siap-siap tuh. Silakan untuk yang ingin bertanya. Ada. Silakan. Telah hadir Arsar dan itu Hendra Anwar, Muhammad Saidul, Jose, kemudian dan Muhammad Iqbal. Jadi silakan untuk memberikan pertanyaan atau kita sudah masuk pada closing statement ini. Kenapa? Bukan, Bang Kupang. Bang Anwar Songge. Belum pencerahan DP di HMI. Jadi berdasarkan diskusi tadi bahwa sedikit menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Kakanda Sekjen bahwa kita sebagai kader HMI harus terlibat dalam diskusi. Kita terlibat penanganan untuk bagaimana kita sebagai mahasiswa sekiranya bisa pemerintah minimal menjaga jarak maupun berperan aktif terhadap pencegahan dari diri sendiri maupun sebagai wadah HMI di mana dari pusat sampai ke cabang diharapkan ada kolaborasi yang sistematis dan masif. Mungkin itu singkat apa yang menjadi dari Sekjen. Untuk itu kepada teman-teman yang ingin melontarkan pertanyaan dipersilahkan. Dua pertanyaan terakhir untuk hari ini. Silakan untuk pertanyaan. Halo? Ya, silakan. Yang ingin bertanya? Halo? Ya, ya, halo. Silakan yang ingin bertanya. Nama, cabang, asal.
Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Yuk. Iya macam. Iya macam. Iya. Iya macam. Iya. Iya macam. Iya. Iya macam. Iya macam. Macam dong laju macam. Iya, iya. Iya macam. Izin Kakanda, saya mau bertanya nih. Iya. Dari cabang mana? Saya seperti biasa Kakanda, saya dari cabang Bulukumba. Ya. Silakan pertanyaannya. Saya lebih spesifik ini ke gejala-gejala coronanya ini untuk Kakanda Sekjeng. Ya, siap. Andai kata misalnya kalau saya terkena corona di hari 1 sampai ke 3, kira-kira selain isolasi mandiri, apa-apa saja yang harus saya lakukan, kira-kira begitu Kakanda? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi Saya Kakanda. Ya, langsung satu kali aja dua penanya langsung. dua penanya, silakan. Saya boleh saya. Ya. Silakan. Pertanyaannya harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gini kan, jadi di setiap peristiwa ataupun musibah itu pasti ada hikmah di balik peristiwa tersebut. Jadi pertanyaan dari saya, apakah di balik COVID-19 ini ada hikmahnya begitu? Ya. Itu hanya itu saja. Sudah cukup? Iya. Cukup. Silakan menjawab. Ya. Menarik memang pertanyaan teman-teman dari Bulukumba ya. Ini sebenarnya begini, terkait dengan apa namanya pemetaan ODP, PDP dan suspek ini sebenarnya untuk karena yang tadi di awal saya sempat singgung bahwa secara medis kita tidak memiliki tenaga medis yang baik, yang banyak dengan angka yang begitu masif, dan kemudian secara apa namanya ketersediaan fasilitas baik itu alat pelindung diri dan kemudian ketersediaan sarana yang ada masih dalam jumlah yang minim. Oleh karena itu memang strategi yang dilaksanakan hari ini membagi mengkategorikan itu ke dalam orang dalam pantauan, kemudian pasien dengan dengan pasien dalam pantauan maupun orang dalam pantauan, kemudian suspek sampai pada penegakan diagnosa bahwa dia positif corona. Ini menjadi sebuah strategi yang dilakukan untuk mencoba menangani corona ini secara baik. Makanya kalau misalkan dalam 1, 2, atau 3 hari, saya kira punya penata laksanaan yang pasti harus dilakukan dengan mekanisme yang sesuai standar operasional yang sudah dilakukan hari ini. Misalkan ya, kalau misalkan curiga ada gejala pernapasan, kemudian gejala yang hampir ini kan bisa kemudian teman-teman memeriksakan diri. Ada protapnya lah, ada ininya sehingga penata laksanaannya pun bisa lebih baik. Sehingga karantina mandiri ini kan diupayakan untuk biar ini bisa berjalan dengan baik, makanya dilakukan karantina mandiri untuk memisahkan antara orang yang sudah terkena corona atau orang dalam masa pantauan atau pasien yang itu untuk terpisah dengan orang-orang yang normal. Takutnya ketika tidak dibiarkan untuk melakukan karantina, dia bisa menginfeksi orang-orang lain. Sehingga pemetaan yang dilakukan ini saya kira cukup efektif di tengah keterbatasan kita, baik secara infrastruktur maupun suprastruktur. Makanya ya itu tadi,
lagi-lagi bahwa sebenarnya himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait itu untuk supaya kita tidak dalam posisi menangani ini secara serampangan, tetapi punya tahapan-tahapan yang mana untuk kemaslahatan yang bersama. Karena kita tahu ini kan bahaya virusnya cukup lumayan berbahaya, kemudian dia bergerak tanpa ada jejaknya tidak kasat mata. Oleh karena itu ya pemetaan secara yang dilakukan hari ini saya kira cukup efektif lah di tengah keterbatasan kita. Cuman hari ini ya lagi-lagi bagaimana kita membangun sebuah narasi yang positif sehingga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita baik itu tenaga medis maupun non medis itu bisa lebih efektif. Ya kita bagaimana untuk membuat sesuatu hal yang positif sehingga proses ini bisa ditangani secara cepat dan tepat. Saya kira itu ya. Dan ya kalau misalkan saya lihat sih belajar dari pengalaman yang kita hadapi ini banyak muncul orang-orang yang kreatif yang tadinya mungkin ada hal yang sifatnya merugikan, tetapi dengan adanya bahaya dan bencana ini ada beberapa orang yang kemudian bisa membuat masker dalam jumlah yang banyak dengan mode-mode yang bervariasi. Ya sekira terus ada orang yang bisa membuat alat pelindung diri yang cukup kreatif juga. Ini kan bagian daripada pengalaman bencana ini sehingga muncullah ide-ide yang kemudian bisa mengatasi ini dengan baik. Saya kira itu ya. Ya. Mungkin karena terakhir dari saya sedikit dari semua pertanyaan tadi, sedikit pertanyaan saya sebelum closing statement. Oke. Jadi setelah apa yang menjadi pembahasan tadi, ada sedikit misalnya dalam pikiran saya berkaitan dengan bagaimana kita sebagai kader HMI yang diketahui memiliki tanggung jawab intelektual ini menyikapi hal ini dengan intelektual pula. Artinya hikmah intelektual yang kita bisa ambil dari tragedi atau peristiwa atau kejadian corona ini yang saat ini sedang menghantam dunia ini apa yang harus kita lakukan, begitu. Mungkin itu Kanda ya, sekiranya bisa diberikan gambaran maupun masukan kami untuk bagaimana bisa memanfaatkan situasi ini untuk lebih mengembangkan literasi dan lain sebagainya. Itu bagaimana Kanda? Terima kasih. Saya kira ini kan kita sudah berada dalam dunia yang begitu terbuka ya. Perkembangan teknologi dan informasi itu sungguh sangat cepat. Ya, teman-teman bisa mengakses literatur terkait dengan coronavirus maupun virus-virus sejenis sehingga bisa kemudian membangun narasi-narasi yang baik dan kemudian mencoba untuk melakukan penetrasi sehingga sekarang ini kan orang cenderung lebih panik dibanding dengan rasa mengalahkan rasio. Ya makanya muncullah beberapa meme-meme yang menurut saya itu tidak cukup mendidik, kayak berjemur di ekor pesawat, kemudian melakukan penyemprotan di tengah matahari yang begitu panas. Nah, ini kan maksudnya teman-teman bisa kemudian mengkaji lagi, mencari referensi yang baik terkait dengan bagaimana menghadapi corona ini sehingga ketika kita terlibat dalam proses penanganan corona tidak kemudian menimbulkan masalah yang baru, masalah apakah itu masalah sosial, masalah ekonomi, tapi berperan lebih maksimal di situ menurut saya. Ya makanya dengan terbukanya sistem informasi ini teman-teman bisa dapatkan referensi terkait dengan bagaimana penanganan corona ini. Saya kira ya mungkin ada beberapa, nanti saya coba kirim literatur terkait dengan ini sehingga ketika terlibat dalam proses pencegahan, teman-teman lebih pasti dan lebih tepat sasaran dalam
mencoba membantu semua pihak untuk melawan wabah corona ini. Begitu kira-kira tuh. Ya, terima kasih. Itu tadi Ya. apa yang menjadi kesimpulan kita tadi bahwa telah disampaikan sama-sama terkait dengan bagaimana generasi muda menghadapi bagi kita bersama, ya, di level pusat maupun di level wilayah maupun cabang, sehingga ke depan teman-teman sudah harus menyiapkan. Kita punya 11 lembaga profesi dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ketika cabang melakukan pemberkasan, minimal harus mendirikan 2 lembaga profesi. Ya. Berkaitan dengan ini, saya kira bisa dikaji lagi lebih baik sehingga penguatan lembaga profesi di tingkat cabang itu bisa lebih maksimal. Karena ya cabang sebagai pengambil kebijakan, profesi adalah yang bisa bersentuhan langsung dan kemudian apalagi namanya istilahnya bahwa bukan cuma hanya corona, di waktu yang akan datang banyak hal yang bisa dilakukan oleh HMI dalam hal menghadapi tantangan dinamika zaman hari ini. Apakah itu berkaitan dengan masalah disrupsi, terus bonus demografi, sehingga menciptakan kader-kader yang profesional itu bisa dilakukan oleh HMI lewat lembaga-lembaga profesi yang ada di tingkat cabang maupun ada di tingkat nasional. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin statement Kanda untuk kita semua di Indonesia, karena ini kita saya kira kalau Kanda terakhir paling penekanannya adalah bagaimana mencoba untuk bersama-sama dengan pihak-pihak terkait untuk kita melakukan coronavirus ini dengan cara kita melakukan physical distancing maupun untuk cuci tangan yang baik dan membangun narasi-narasi yang positif, kemudian bisa kemudian karena di Pohuwato sendiri pun punya lembaga pers kalau saya tidak salah ya. Iya. Kita kemudian lewat lembaga pers yang dimiliki oleh cabang itu kemudian bisa menciptakan edukasi yang baik buat masyarakat yang ada di sana maupun di daerah-daerah yang lain. Maksudnya peran kita hari ini bagaimana sebagai pengontrol, bagaimana juga bisa menjadi sebuah organisasi yang bisa bermanfaat. Ya, kalau kita lihat tahun 47 HMI didirikan karena komitmen keumatan dan kebangsaan. Hari ini teman-teman bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Dulu kan orang melawan penjajah dalam bentuk fisik, turun ke lapangan. Hari ini bagaimana kita melawan corona ini dengan cara ya kita terlibat dalam proses-proses yang membangun sebuah narasi-narasi yang positif, kemudian melakukan edukasi ke masyarakat sehingga kesadaran sehat masyarakat itu bisa terbangun. Selain kita memikirkan aspek ekonomi maupun aspek sosiologi. Saya kira seperti itu tuh. Ya. Kurang lebih saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Salam untuk semua yang ada di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakusa. Terima kasih kepada Sekjen. Pamit ya. Siap. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Sekian diskusi pada hari ini, semoga bermanfaat dan apa-apa yang menjadi maupun jawaban dari kita, insya Allah menambah wawasan, menambah wahana berpikir mereka maupun menghadapi sekarang yang beli aja dulu berbahaya aja dulu uangnya tuh. Dan kita sebagai KTHMI tentunya harus terus berkontribusi menjadi orang yang bermanfaat. Sekian dari kata bijak dibagi ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian, lebih dan kurang saya Allahumma musta'an billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakusa. Anda instruksi.
Nantilah instruksinya.